Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, di pagi yang dingin kita sering mendengar kata-kata ini ya sahabat. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Yang artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Dan kata-kata itu, panggilan yang sangat indah itu sering dipelesetkan oleh orang-orang. Katanya, teu salat ge teu naon-naon, teu salat ge teu naon-naon. Katanya seperti itu, alias enggak salat juga enggak apa-apa katanya. Padahal sahabat, kalau kita mau melaksanakan panggilan yang sangat indah itu, sungguh kebahagiaan akan kita dapat. Kenapa? Karena di waktu itu memang lagi enak-enaknya tidur. Waktu subuh, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Karena itu di konten kali ini kita akan mengangkat tema tentang salat subuh. Judulnya adalah keistimewaan salat subuh. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, banyak sekali keistimewaan pada salat subuh itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 yang artinya, lakukanlah salat subuh karena sesungguhnya pada salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Masya Allah. Jadi kenapa kita harus meninggalkan salat subuh ya sahabat? Coba sahabat sekarang lihat, survei membuktikan ya sahabat sekalian, bahwa pada salat subuh itu justru di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan mungkin di rumah-rumah itu sepi, tidak ada orang. Di rumah masih pada tidur mendengkur. Oke, begitulah peristiwa di subuh hari. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sunyi, selang-seling sahutan ayam. Tuh kan, indah sekali ketika azan subuh dikumandangkan, sangat indah sekali. Tetapi insan, kalaupun ada hanya mata yang jeli, terpejam lagi hatinya, penuh benci, mendengkurlah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari, suara insan di alam mimpi. Betul kan sahabat? Harus jujur, memang kenyataannya seperti itu. Salat subuh itu salat yang paling berat dilaksanakannya. Nah itu tadi kenapa salat subuh mempunyai banyak sekali keistimewaan. Karena memang salat subuh itu salah satu salat yang sangat berat untuk dilaksanakan. Tapi saya ingin mengajak sahabat semuanya, mari kita gasik, kita segerakan sholat subuh. Jangan sampai kita keduluan oleh ayam yang berkokok. Masa sih kita kalah sama ayam?
Malu lah ya. Baik, sekarang kita akan kupas apa saja keistimewaan pada sholat subuh. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, keistimewaan sholat subuh. Yang pertama, sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Begini sahabat, kan pergantian malam dan siang itu ada di subuh, yaitu waktu fajar. Pada waktu fajar itu, malaikat yang menjaga alam semesta, yang tugasnya jaga malam, kalau dibilang jaga malam seperti itu, diganti oleh malaikat yang kalau istilah dalam kerja, maaf ya, shiftnya gitu, bagian jaga siang hari. Nah, ketika pergantian dari para malaikat itu, malaikat mau meninggalkan malam, mereka menyaksikan orang-orang yang sedang sholat subuh. Mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang yang melaksanakan sholat subuh itu diberkahi hidupnya. Setelah itu datang malaikat yang berganti shift itu, yang menjaga pagi, menjaga siang. Mereka pun melihat, ya Allah, inilah hambamu yang sedang melaksanakan sholat subuh. Berkahilah hidupnya sepanjang hari ini. Masya Allah, begitu luar biasanya sahabat. Itulah keistimewaan sholat subuh yang pertama. Yang kedua, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sahabat pikirkan, butuh jaminan dari siapa lagi coba sahabat? Kalau sahabat misalkan ingin anak masuk sekolah yang bergengsi, kita datang ke orang tertentu minta jaminan supaya anak kita lolos ke sekolah favorit itu. Atau misalkan saudara kita ada yang mau lamar pekerjaan, terus kita mendatangi seseorang untuk minta jaminan supaya saudara kita keterima di tempat pekerjaannya itu. Bakal seperti itu. Tapi ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, jelas-jelas orang yang melaksanakan sholat subuh akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sahabat masih meragukannya? Bukankah hadis Rasulullah itu disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW? Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah insan terpilih, kekasih Allah yang paling dekat. Tidak mungkin Rasulullah SAW akan menyesatkan kita. Jadi laksanakanlah sholat subuh supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kehidupan kita. Bukan berkumpulnya harta, tapi minimal ya sahabat, kita mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ketika sholat subuh kita laksanakan dengan khusyuk gitu, bacaannya juga tartil, tegurung gusuh. Maksud saya tidak kecepatan bacaannya, tenang, damai. Ingat, kita akan mendapat jaminan dari Allah. Sepanjang hari kita akan merasakan ketenangan. Walaupun badai menghadang, tantangan, hambatan, gangguan, semua merongrong, semua pokoknya mau gundah, mau apapun, karena kita sudah sholat subuh dengan baik, kita berdoa pada Allah, Allah akan menjamin bahwa sepanjang hari itu hati kita akan senantiasa tenang. Dan insya Allah sahabat, di hari pembalasan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hadiah yang istimewa buat kita. Amin. Mudah-mudahan kita dapat surga ya sahabat. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, keistimewaan yang ketiga didoakan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah orang yang melaksanakan sholat subuh. Masya Allah sahabat, Rasulullah SAW itu kekasih Allah. Tidak mungkin ada penghalang ketika Rasulullah berdoa kepada Allah. Takkan ada tabir yang menghalangi, takkan ada hijab yang menghalangi doa beliau.
Dan itulah Rasulullah mendoakan orang yang melaksanakan sholat subuh supaya diberkahi hidupnya. Masya Allah. Jadi mari kita laksanakan sholat subuh. Banyak sekali keistimewaan dari melaksanakan sholat subuh. Dan yang paling utama itu ya sahabat, yang 3 itu. Yang pertama, disaksikan sholat subuh itu oleh para malaikat. Yang kedua, dijamin segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, didoakan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada alasan lagi untuk melaksanakan sholat subuh. Lebih afdolnya lagi, sholatlah subuh berjamaah di masjid. Dan ingat sahabat, jangan sampai, kata saya juga, kita ingin masuk surga sendirian. Kita harus perhatikan juga keluarga kita. Karena saya sering ngomong, malah di konten sebelumnya saya sudah ngomong bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apakah kita hanya ingin masuk surga sendirian, terus saudara kita, anak cucu kita masuk neraka? Egois banget ya. Jadi gini ya sahabat, kalau kita menyayangi anak cucu kita, jangan hanya memberikan duit, jangan hanya memberikan handphone atau gadget atau apapun juga. Dan tahukah sahabat semuanya, anak zaman now itu kan dikasih gadget senangnya kan main, maaf nih, game ya, saya sebut saja ada ML gitu ya, terus ada FF, dan kadang sampai larut malam, sampai jam 24.00, bahkan ada yang sampai pukul 01 juga. Mereka begadang tapi kurang bermanfaat. Terus ketika waktu subuh berkumandang, anak cucu kita, saudara kita masih mendengkur di tempat tidur sambil apa sahabat, megang handphonenya. Kita berat hati, kasihan kalau dibangunin sekarang. Jangan seperti itu. Bangunkan anak-anak kita, bangunkan sahabat kita, bangunkan saudara kita kalau kita melihatnya gitu. Karena ingat sahabat, surga itu sangat luas. Masa kita mau masuk surga sendirian, gak ajak sahabat saudara kita? Jadi mari kita laksanakan sholat subuh bersama-sama. Mari yang biasanya masih lelet untuk melaksanakan sholat subuh, ketika mendengar adzan itu jangan sampai ditutup lagi telinganya. Bahkan kalau orang Sunda tuh bilangnya ya, trongkoh kol kalah morongkol, dur beduk kalah murungkut, di adanan kalah tibra, nukitu jalma doraka. Ketika ada beduk, ketika ada azan tapi tetap tertidur malah diselimut, itu termasuk orang yang celaka. Jadi itu sahabat, setelah mengetahui keistimewaan yang ada di sholat subuh, masih maukah sahabat meninggalkan sholat subuh? Tentu tidak kan. Jadi mari bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Mulai saat ini kita akan melaksanakan sholat subuh, tak akan ditinggalkan, dan lebih bagus lagi di masjid. Bismillah, bismillah, bismillah. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, sharing kali ini sebenarnya mengingatkan diri saya juga ya sahabat. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya untuk kita semuanya. Dengan harapan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sangat bahagia di hari pembalasan nanti. Sahabatku, saya mohon maaf apabila dari kata-kata saya tadi banyak sekali kata-kata yang salah ataupun yang menyinggung sahabat semuanya. Karena saya hanya manusia biasa yang sedang belajar untuk memperbaiki diri. Kalau sahabat mau berkomentar atau apapun, silahkan tulis saja di kolom komentar. Hanya itu sahabat yang bisa saya sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.